Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Lampung, Saudara. Masih bersama saya Vinda Sela dan juga narasumber kita yang begitu luar biasa, Bapak Kusnardi. Kita akan masih melanjutkan terkait dengan tema kita, yaitu menuju petani berjaya, Pak. Bapak, terkait dengan Provinsi Lampung, baru saja kita mengalami peningkatan produksi padi, yaitu sebesar 2,65 juta ton gabah kering giling, atau kalau dipersentasekan itu kurang lebih adalah 22,47%. Hasil ini adalah lebih besar daripada pada tahun 2019, dan ini merupakan capaian yang begitu luar biasa begitu, Pak. Terlebih capaian ini diraih pada masa pandemi. Jadi upaya apa, Pak, kemarin hingga bisa terjadi kenaikan yang begitu signifikan ini? Ya, terima kasih. Jadi emang kenaikan yang saya kira sangat signifikan ya, 20% itu selama saya bekerja di pertanian ya, baru inilah. Ini semua pertama ya, ini kan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Ya, bahkan di kita selama antara tahun 19 dan 20 diberikan iklim yang baik ya, iklim yang basah, sehingga kita bisa bertanam hampir sepanjang tahun ya. OPT, organisme pengganggu juga sedikit ya, sehingga produktivitas kita meningkat. Tapi selain itu juga kita ada upaya-upaya misalnya dengan KPB kita coba untuk memenuhi kebutuhan pupuk ya, secara 6 tepat ya. Yang penting tepat waktu, tepat cara, tepat dosis, dan 3 tepat lagi, misalnya tepat harga dan tepat tempat yang lain-lain sekali itu perlu satu pendampingan yang baik ya. Untuk luas tanam juga kita alhamdulillah meningkat karena kita ada program peningkatan percepatan tanam ya, peningkatan IP ya, alhamdulillah program peningkatan itu menambah luas areal tanam yang cukup signifikan. Kecukupan sarana produksi, air, pupuk dan sebagainya, terus pengawalan sehingga serangan OPT tidak terlalu mempengaruhi produktivitas, itu juga salah satu faktor yang lain. Yang jelas kita emang selalu melakukan koordinasi yang baik pula dengan kawan-kawan di Artinya, lapangan. apakah ini dari hasil ataupun dampak dari adanya program Kartu Petani Berjaya sendiri, Pak? Ya, Kartu Petani Berjaya jelas memegang peranan di dalam peningkatan produksi, misalnya dalam penyediaan sarana produksi, ya, benih yang baik, ya, kita sudah bisa pesan melalui KPB, penyediaan pupuk yang tepat waktu, tepat dosis, tepat harga juga kita bantu. Baik. Alhamdulillah di tahun kemarin sampai awal tahun ini tidak ada komplain masalah pupuk, baik subsidi maupun non subsidi. Ada sedikit, protes-protes kecil, tapi memang ya namanya Lampung penduduknya banyak, 9 juta jiwa, pasti ada yang belum bergabung di kelompok tani, kok saya nggak dapat pupuk subsidi, dan sebagainya. Saya kira masih ada itu, tapi kecil sekali. Baik, Pak. Kalau untuk program dari Kartu Petani Berjaya sendiri ini sudah berlaku di wilayah mana saja, Pak? Di Provinsi Lampung ini? Kalau secara luas areal ya, di kabupaten kita sudah kembangkan di 15 kabupaten kota di seluruh Provinsi Lampung ini. Cuma memang karena ada keterbatasan, misalnya keterbatasan jaringan, keterbatasan alat yang dipunyai petani ya, sarana prasarana, itu memang masih daerah-daerah khusus saja yang sudah memanfaatkan secara 100%. Yang lain ya KPB ini bisa untuk memesan pupuk misalnya, tapi karena jaringannya belum bagus, terus juga
kita masih ada terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan, termasuk misalnya pembayaran dulu masih cash, sekarang kita coba bagaimana pembayaran dengan cashless, ya. Langsung antar bank aja transfer. Saya kira secara general sudah seluruh provinsi Lampung, cuma memang kita pilih yang paling mudah, yang jaringannya sudah mapan di sana. Baik. Kalau beberapa waktu lalu kita baru saja merayakan Hari Kopi Internasional dan Bapak Gubernur Arinal Junaidi juga mengatakan bahwa Lampung ini memiliki potensi yang besar, terutama dalam penghasil kopi dengan kualitas yang baik juga seperti itu ya Pak. Lalu apa Pak upaya pemerintah untuk mendorong dari segi pemasaran produksi kopi yang ada di Lampung sendiri Pak? Ya. Jadi kopi juga jadi salah satu ikon Lampung kalau di perkebunan. Maaf. Di samping lada. Jadi kita tahu bahwa Lampung ini terkenal dengan Arabica Lampung, ya. Itu sudah menjadi ya ikon Lampung juga lah. Jadi udah kita jadi salah satu produksi yang khas di Lampung. Dan selama ini memang kopi Lampung ini dijualnya kalau diekspor, sebagian besar diekspor dengan bentuk primer, green bean, ya. Oke. Dalam artian itu kurang ya nilai tambahnya kurang lah, ya nggak? Biasanya gini, eksportir atau pedagang membeli kopi bentuknya asalan. Mau hijau, mau merah, terserah, bisa belilah 20.000, kadang-kadang lebih murah dari 20.000, karena dicampur aja merah hijau. Mempengaruhi kualitas begitu Pak? Iya. Nah setelah sampai di gudang mereka baru sortasi sendiri, ya merah-merah ya dipisahin, ya merah untuk ekspor, yang hijau untuk minuman kita. Sehingga memang citra Lampung di dalam negeri kurang baik juga. Kawan-kawan saya di Jakarta bisa, kalau dulu ya ngomong kopi Lampung itu buat mabuk. Memang kopinya kopi yang kualitas jelek yang kita minum di sini. Nah, Pak Gubernur ingin sudahlah, oke, ekspor tetap, tapi pemasaran dalam negeri harus ditingkatkan. Dan ini harus memberikan nilai tambah bagi petaninya. Ya, makanya beliau mengundang semua orang, termasuk juga kementerian, termasuk juga beliau, pokoknya semua stakeholder yang ada di Lampung ini, baik langsung maupun tak langsung, untuk membantu petani Lampung. Beliau ingin mendorong bagaimana kopi Lampung kopi berkualitas, mulai dari pemetikan, pengolahan, sampai petani, setiap kelompok tani minimalnya dia punya alat processing, roasting dan sebagainya, termasuk packingnya dan pemasarannya. Ini diserahkan pada swasta atau kepada himpunan pengusaha HIPMI yang mempunyai jaringan yang luas se-Indonesia, sehingga udahlah yang nikmati kopi enak itu ya Indonesia dulu, kalau luar negeri ya nantilah. Toh sama aja harganya, dengan harga yang mahal juga petani menaikkan nilai tambah dengan kualitas kopi yang baik. Jadi BUMD kalau nggak ada ya apa boleh buat, BUMD yang melakukan pemasaran atau petani-petani bergabung dalam satu korporasi untuk memasarkan kopi, ya. Apa namanya? Baik Pak, kalau kita nanti akan membahas terkait dengan kelangkaan pupuk subsidi juga, hal ini menarik sekali. Oke, kita akan istirahat sejenak, tetap di Sapa Lampung.